Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Diah Kirana Anggreni sebagai moderator, yang kedua Edi Suprayitno sebagai pemateri, yang ketiga Faisal Akbar sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Fajar Setiadi sebagai pemateri. Topik yang akan kami bahas, yang pertama ada Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, yang kedua adalah posisi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia, dan yang ketiga ada 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Baik, kepada Edi Suprayitno dipersilahkan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang berkaitan dan mengarah pada pembentukan ketatanegaraan Republik Indonesia dan segala sistem pemerintahannya. Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara atau TAP MPR nomor 3 atau MPR 2000 maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam suatu undang-undang dasar negara. Next. Posisi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia. 1. Pancasila sebagai sumber segala hukum. Semua sumber hukum atau peraturan harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa Indonesia merupakan intisari dan puncak dari sosial budaya yang melandasi tata kehidupan sehari-hari. 3. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua peraturan hukum atau ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Baik, presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Fajar. Kepada Fajar dipersilahkan. Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau Ristat. Artinya, setiap tindakan harus berlandaskan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tekanan yang dilakukan terhadap hukum juga berarti terhadap kekuasaan. Pengertian negara hukum ada dua. Yang pertama, secara formal, negara hukum adalah sebagai penjaga atau alat dalam menindak segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan. Pengertian yang kedua, negara hukum adalah secara material, adalah alat dalam menciptakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan alinea dalam pembukaan UUD 1945. Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti material adalah adanya pembagian kekuasaan dalam negara, diakui HAM yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah atau asas legalitas, adanya peradilan yang bebas dan merdeka secara tidak memihak. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Pemerintahan berkewajiban memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan rakyat Indonesia. Kedua, sistem konstitusional. Pemerintah Indonesia bersifat konstitusional
bukan absolut atau tak terbatas. Dalam sistem ini, penggunaan kekuasaan secara sah oleh aparatur negara dibatasi secara formal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2. Badan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan ini adalah MPR, perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal. Kepada Faisal dipersilahkan. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Permusyawaratan ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR karena kedudukan Presiden tidak tergantung kepada DPR. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden karena mereka adalah mitra kerja. Tetapi DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Next. Yang keenam, materi negara adalah pembantu Presiden dan materi negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan menteri tidak tergantung pada DPR tetapi pada Presiden karena mereka adalah pernah bantu Presiden. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Sistem pemerintahan konstitusional tidak bersifat absolut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.